Ya, selamat menyaksikan tutorial pembuatan simulasi jaringan virtual menggunakan mesin virtual. Tutorial ini adalah sebagai salah satu tugas pemodelan simulasi yang saya buat. Untuk virtual mesinnya sendiri adalah sebuah aplikasi yang memberikan kemampuan terhadap suatu sistem operasi untuk bisa menjalankan sistem operasi atau aplikasi yang lain di dalam sistem operasi tersebut. Virtual mesin yang saya gunakan adalah VirtualBox. Mengapa saya menggunakan VirtualBox? Karena VirtualBox mempunyai banyak sekali fitur. Nanti akan saya demokan sebagian, kemudian bersifat open source juga, dan juga selain itu free gratis selama tidak digunakan untuk tujuan komersil. Untuk masternya sendiri Anda bisa download di Google atau situs resminya VirtualBox. Ketika saya membuat tutorial ini, versi 4.0 adalah versi yang terbaru, versi yang paling baru. Muncul jendela kotak dialog akan menginstal VirtualBox versi 4. Saya klik next. Kemudian di sini adalah paket-paket dari VirtualBox yang akan saya install. Saya biarkan dalam kondisi defaultnya. Kemudian lokasi adalah tempat penyimpanan file sistem dari VirtualBox, akan disimpan di C program file Oracle VirtualBox. Saya klik next. Kemudian ada perintah pembuatan shortcut di desktop dan juga shortcut di quick launch. Saya hilangkan agar desktop saya bersih dari shortcut. Nanti tetap akan ada di start menu. Kemudian saya klik next. Warning, ini adalah peringatan bahwa nanti selama proses instalasi VirtualBox versi 4 mungkin akan terjadi konflik dengan interface yang ada di komputer, baik itu mungkin dari kabel LAN-nya atau mungkin konflik dengan hotspotnya. Tapi tidak masalah, itu hanya terjadi selama proses instalasi. Saya klik yes. Proses instalasi siap berjalan. Untuk memulainya tinggal klik menu install. Sedang berjalan ya. Proses VirtualBox sendiri konsepnya sangat berbeda sekali dengan multiple boot. Kalau multiple boot atau dual boot hanya bisa menjalankan satu sistem operasi dalam satu waktu, sedangkan virtual machine Anda bisa menjalankan sebanyak apapun tergantung dari perangkat keras yang Anda gunakan. Bisa 2, 3, sampai 4. Ya, proses instalasi sudah selesai. Kemudian di sini muncul tanda cek pada Start Oracle VirtualBox 4 setelah instalasi. Itu artinya setelah diklik tanda finish, maka VirtualBox akan langsung berjalan. Saya biarkan saja dalam kondisi cek, kemudian saya klik finish. Ya, ini adalah menu utama yang ada di Oracle VirtualBox versi 4. Di sini sudah ada beberapa sistem operasi yang sudah saya install. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya, dan ini adalah deskripsi keterangan-keterangannya. Langkah selanjutnya adalah pembuatan skenario dari simulasi jaringan yang akan saya buat. Untuk skenario-nya sendiri ya adalah seperti ini. Ya, yang pertama kali nanti akan saya bangun adalah yang pertama untuk web situs yang akan nantinya diakses oleh klien, yang itu di Windows XP SP2, akan membuat sebuah web jumlah dengan nama domainnya adalah tester.local, yang kemudian ini adalah IP-nya masih menggunakan settingan kelas C 192.168.10.0. Kemudian ini sesuai dengan tema
karena multi platform, maka multi sistem operasi, maka saya menggunakan dua buah sistem operasi Linux untuk servernya, yaitu MikroTik 2927 dan juga ClearOS versi 5.2 untuk DNS servernya. Sedangkan untuk Windows-nya sendiri saya menggunakan Windows Server 2003 sebagai pusat data atau FTP server dengan nama domain tester ftp.local. Saya akan mensimulasikan bagaimana cara pembuatannya satu persatu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal web server di komputer yang standalone. Untuk web servernya sendiri saya menggunakan SAM. Mengapa menggunakan SAM? Karena SAM sudah terdapat pemrograman PHP-nya, MySQL, dan juga Apache-nya. Untuk SAM-nya sendiri saya menggunakan versi 173 untuk versi Windows 32 bit. Ada klik dua kali, saya klik dua kali, kemudian klik dua kali pada master instalasi, ya muncul. Kemudian saya destination folder adalah tujuan penginstalan SAM, tempat penginstalan. Anda bisa membrowse untuk memindahkannya dimanapun sesuai keinginan saja. Saya biarkan dalam kondisi defaultnya, saya klik install. Ya, ini muncul. Apabila muncul untuk mereplace file-file asli, Anda yes to all saja. Penginstalan PHP, MySQL, kemudian muncul menu seperti ini. Ini adalah perintah untuk membuat shortcut di start menu atau desktop. Saya pilih ya atau yes. Kemudian apakah Anda yakin akan memproses? Ya. Kemudian ini perintah untuk membuat sebuah portable SAM yang bisa diletakkan di USB stick juga. Kemudian saya pilih no. Ya. Ketika muncul SAM is ready to use, berarti artinya SAM siap digunakan. Press return ini Anda tekan enter saja. Kemudian Anda tekan enter lagi. Ya, Anda tekan X untuk keluar. Langkah yang kedua yaitu membuka SAM-nya sendiri. SAM di sini sudah aktif. Ini sudah ada Apache dan MySQL-nya. Kemudian yang dilakukan adalah menginstal web CMS Joomla. Untuk menginstal web CMS Joomla, silahkan Anda buka direktori yang pertama di mana SAM berada, yaitu ada di C, kemudian ada di SAM Lite ini. Ada di sini, kemudian Anda masuk ke htdocs. Nah, di sini. Kemudian Anda cari jumlahnya sendiri. Ya, di sini sudah muncul. Jumlah yang saya gunakan versi 1.5
Kemudian saya copy paste semuanya, saya paste di web htdoc-nya milik Sam. Kemudian muncul untuk mereplace, saya pilih ya. Ya, sudah berhasil. Kemudian proses yang kedua, setelah proses pengkopian file master jumlah ke htdoc, yang berikutnya adalah kita akan menginstal web jumlah tersebut ke localhost. Kemudian saya membuka Firefox, saya ketikkan di address barnya localhost. Ya, ini muncul proses penginstalan jumlah. Selain diakses menggunakan localhost ini, bisa juga diakses dengan menggunakan alamat IP 127.0.0.1. Ya, seperti ini hasilnya sama saja. Saya akan menggunakan yang asli dari localhost. Untuk bahasanya sendiri yang didukung oleh CMS jumlah, saya pilih English, saya next. Kemudian saya biarkan dalam kondisi aslinya juga, next lagi. Kemudian ini adalah lisensi penggunaan atau aturan-aturan dalam menggunakan CMS jumlah ini. Di sini sudah tertulis Free Software Foundation. Saya klik next. Kemudian hostname-nya biasanya localhost, saya sesuaikan saja localhost. Kemudian username-nya karena menggunakan MySQL, maka username yang tertinggi adalah root. Saya tekan root. Kemudian passwordnya saya kosongi. Database ini harus diisi, terserah. Saya pilih jumlah base. Dan saya klik next. Ini adalah FTP server, saya tidak aktifkan. Kemudian saya klik next. Set name-nya ini terserah, saya pilih tester jumlah. Email ini harus diisi tester@yahoo.com. Admin passwordnya saya kasih admin juga. Nah, untuk bagian sampel data ini saya mengaktifkan sampel data. Saya klik install, muncul peringatan bahwa sampel data sudah berhasil diakses. Mengapa saya aktifkan sampel data ini? Agar nantinya ketika saya mengetikkan localhost di browser lagi setelah proses penginstalan jumlah berhasil, akan muncul default web dari jumlah tersebut, sehingga saya tidak perlu membuat web yang baru lagi untuk testing pembuatan simulasi jaringan ini. Sudah, kemudian saya klik next. Ya, ini. Kemudian muncul pemberitahuan bahwa folder installation harus di remove bisa, atau diganti namanya saja bisa. Dan saya minimize, saya klik refresh. Ya, folder installation adalah folder yang ini, dan saya rename saja. Ya, sudah. Kemudian saya masuk ke site-nya. Ya, ini adalah site dari jumlah sendiri. Sudah berhasil ya instalasi jumlah. Saya ketikkan 127.0.0.1, hasilnya sama. Silahkan buka aplikasi VirtualBox yang sudah diinstal. Ya, untuk membuat baru aplikasi
membuat baru suatu sistem operasi, Anda bisa klik menu file, Anda bisa klik menu mesin, kemudian baru dengan shortcutnya Ctrl N, atau Anda bisa juga klik toolbox baru ini. Saya klik toolbox, kemudian ini adalah wizard mesin virtual yang baru. Wizard itu seperti setup, kemudian saya klik next. Ya, di sini adalah nama dari sistem operasi yang akan kita buat. Pertama kali saya akan membuat Mikrotik versi 2927. Mikrotik menggunakan salah satu turunan dari Linux, menggunakan kernelnya versi 2.6. Dan saya klik next. Ini adalah memori atau RAM yang akan digunakan. Di sini ada minimal memori yang bisa digunakan, sampai di sini adalah maksimal memori yang akan digunakan. Tanda hijau berarti masih dalam daerah yang aman, sedangkan tanda merah berarti nanti akan membuat sistemnya konflik dengan sistem aslinya, yaitu sistem 7 di komputer ini. Jadi kemudian saya pasang menjadi 256 saja. Kemudian saya klik next. Di sini adalah pembuatan harddisk virtual. Harddisk virtualnya langsung menjadi settingan defaultnya adalah 8 GB, tapi nanti tetap bisa diganti. Untuk menggantinya ditekan next, kemudian akan muncul wizard untuk menciptakan disk virtual yang baru. Kemudian klik next. Kemudian dynamic ini berarti menggunakan sistem yang tersisa di harddisk secara otomatis untuk sistem operasi GUES atau tamu. Dan klik next. Untuk Mikrotik sendiri menggunakan harddisk 2 GB itu sudah cukup. Ini ada minimalnya, di sini juga ada maksimal 2 TB. Kemudian klik next. Kemudian ini adalah keterangan-keterangan. Filenya ada di sini, VirtualBox dengan nama VDI. VDI itu Virtual Disk Image, besarnya 2 GB. Dan klik finish. Ya, sini sudah muncul lagi pernyataan bahwa siap dilakukan. Ya, ini saya rename dulu agar tidak rancu. Kemudian ini bagian mendalam ini adalah deskripsi untuk pengambilan gambar snapshot. Dan deskripsi itu seperti komentar, Anda bisa meletakkan apapun nanti komentar atau tulisan tersebut tidak dieksekusi ketika proses berjalan. Dan sistem ini adalah ini untuk booting. Proses booting yang pertama kali diambil yang mana? Untuk pertama kali kita akan membuatnya dari CD atau DVD ROM. Prosesornya di sini mendukung sampai beberapa penggunaan prosesor, mulai dari single core sampai banyak, sampai quad core juga, 4 CPU sekaligus. Kemudian bagian display ini untuk bagian VGA atau video. Untuk bagian video, karena nantinya akan berbasis konsol, saya masukkan angka 16 saja sudah cukup. Storage adalah tempat penyimpanan, yaitu ada harddisk dan juga ini cuma harddisk saja. Ada harddisk, kemudian bagian suara ini untuk audio, jaringannya sesuai dengan skenario yang tadi, sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Nanti Mikrotik akan menggunakan 2 buah interface, yaitu satu untuk keluar dan satu untuk jaringan dalamnya. Maka kita akan membuat 2. Yang satu terhubung langsung dengan komputer ini, jadi dalam mode menggunakan host only adapter. Nah, di sini akan muncul VirtualBox host only adapter. Nantinya adapter ini akan terhubung ke sini.
Anda bisa mencari menu network sharing center, Anda klik, kemudian Anda pilih change adapter setting. Ya, di sini akan virtual box ini akan terhubung ke bagian ini. Ya, saya close saja, ini juga saya close. Kemudian adapter yang kedua adalah adapter ke jaringan internal. Untuk jaringan internal sendiri kita pilih jaringan internal. Namanya bisa Anda ganti atau bisa juga tidak. Ini dukungan terhadap port serial. Port serial bisa juga untuk penggunaan joystick juga untuk interface printer yang model-model lama. Kemudian di USB yang versi 2.0 mendukung, 2.1 juga mendukung. Kemudian untuk agar bisa mulai booting pertama kali dari CD, untuk peti ada di bagian menu empty, kemudian pilih logo CD ini, kemudian choose a virtual CD atau DVD display image-nya saya sudah membuat beberapa. Untuk mikrotiknya saya menggunakan 2927. Ya, sudah muncul. Sini nanti akan muncul file image yang sudah dibuat. File image yang sudah dibuat biasanya mendukung file ISO, jadinya saya sudah mengkonvertnya menjadi file ISO dan klik OK. Setelah itu langsung saja klik 2 kali pada mikrotik yang sudah dikonfigurasi. Sudah muncul. Untuk membuat tampilan ini menjadi full screen, cukup tekan kontrol yang sebelah kanan dan tombol F. Ya, di sini muncul. Di sini maksudnya host plus F itu berarti hostnya itu right CTRL, bukan left ya. Beralih ya menjadi full screen. Untuk paketnya, karena nantinya walaupun yang akan digunakan itu hanya untuk routing dan juga untuk DHCP server, saya akan menginstal semuanya karena hanya membutuhkan sedikit ruang di hard disk. Saya tekan A, kemudian saya tekan I. Perintah ini do you want to keep the old configuration itu apakah Anda ingin menjaga agar partisi yang baru tidak diformat. Saya memilih no, agar diformat semua sekalian. Continue adalah apakah Anda yakin? Ya, saya tekan yes. Saya tekan tombol Y. Paket-paket sedang diinstal. Sudah selesai. Begitu sudah selesai, kemudian Anda langsung menahan tombol CTRL di sebelah kanan yang ada di keyboard. Kemudian setelah tahan, Anda klik mouse Anda. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pada menu device ini Anda klik kiri, kemudian masuk ke bagian menu CD and DVD device. Kemudian Anda hilangkan tanda centang di mikrotik 2927 ini, agar nantinya setelah di restart dia tidak membooting lagi untuk menginstal mikrotiknya. Setelah itu Anda masukkan lagi, Anda tekan enter. Kemudian ini adalah muncul untuk mengecek apakah di harddisk Anda ada semacam area bad sector. Ya, sudah sampai di mulai konfigurasi. Untuk login defaultnya adalah admin dengan passwordnya kosong, jadi langsung enter saja. Ya, sudah muncul. Kemudian do you want to see software lisensi, itu adalah persetujuan penggunaan mikrotik. Saya tekan
N saja untuk melewatinya. Ya sudah beres. Kemudian langkah berikutnya adalah penginstalan sistem operasi Windows untuk klien. Saya buka jendela virtual box. Kemudian untuk ini yang sudah jadi seperti ini nantinya. Untuk membuatnya ada klik baru, kemudian klik next. Kemudian pada sistem operasi Anda bisa saya kasih nama XPSP2 cadangan menggunakan Windows XP nya versi 32 bit. Saya klik next. Kemudian untuk pengalokasian memorinya saya menggunakan memori sebesar 512 MB. Kemudian ini adalah pembuatan harddisk. Saya klik next. Saya ingin membuat yang baru, kemudian saya klik next lagi. Ya, 10 GB ini terlalu besar menurut saya, jadi saya cukupkan menggunakan 5 saja. Saya klik next, kemudian finish lagi. Ya, sudah jadi. Ini yang barusan tadi saya buat. Kemudian saya setting untuk menyesuaikan dengan skenario jaringannya. Skenario jaringannya seperti ini. Ya, ada di sini. Seperti yang terlihat bahwa nantinya klien ini hanya mempunyai sebuah LAN card, dan LAN card tersebut disetting hanya bisa terkoneksi ke jaringan internal virtual box-nya sendiri. Kita masuk ke jaringan. Untuk adapternya yang saya aktifkan hanya satu. Kemudian tipe jaringannya saya masukkan ke jaringan internal. Untuk displaynya sendiri saya ganti menjadi 32 mega. Saya oke. Kemudian untuk CD-nya, emulatornya yang digunakan untuk menginstal Windows-nya, saya memilih virtual disk. Ada di image. Ya, ini adalah masternya ISO yang sudah saya buat. Kemudian masuk ke menu sistem, pengurutan booting dari CD. Saya klik OK. Kemudian saya klik 2 kali, ya muncul. Saya tekan Ctrl F untuk beralih ke jendela utama. Ini adalah proses pengkopian file Windows. Ya, jendela pertama adalah pemilihan apakah Anda ingin menginstal Windows yang baru untuk merepair tekan R, atau F3 untuk quit, keluar atau membatalkan instalasi. Saya tekan enter. Kemudian ini ada lisensi agreement, petunjuk penggunaan, ketentuannya. Saya tekan saja F8 untuk I agree. Ya, seperti tadi sudah dialokasikan. Kemudian yang muncul adalah 5114 MB. Saya alokasikan semuanya total untuk C. Saya barusan tadi klik C, kemudian muncul partisi baru new row. Setelah itu saya klik enter. Untuk tipe format sistem harddisknya saya menggunakan NTFS. Mengapa? Karena format NTFS lebih bagus daripada FAT32. Ya, bagian ini adalah proses pengkopian file-file kernel dari Windows
Ya, proses pengkopian sudah berhasil. Kemudian tekan enter untuk merestart komputer. Kemudian saya klik setting untuk mengubah yang pertama kali diakses ketika muncul proses booting. Saya turunkan agar pertama kali langsung ke harddisk. Saya oke. Saya klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini bahwa sebelumnya pernah dilakukan jendela full screen untuk sistem operasi ini. Setelah itu ketika kita akan masuk ke sistem operasi tersebut lagi, akan muncul tampilan seperti ini yang mengindikasikan bahwa akan ditampilkan secara langsung full screen atau tidak. Untuk secara langsungnya ke set full screen, langsung ke menu beralih. Ya, muncul tampilan yang sangat akrab sekali, sebuah jendela instalasi GUI mode grafis dari sistem operasi Windows. Di sini muncul angka 39 menit, tapi 39 menit ini bukan angka mutlak, sangat tergantung dari perangkat keras yang digunakan. Semakin bagus perangkat kerasnya, maka waktunya juga akan semakin cepat. Selama proses instalasi berlangsung, silahkan Anda lihat di bagian jendela sebelah kanan. Ini adalah keterangan-keterangan tentang sistem operasi yang sedang diinstal. Muncul pemilihan regional and language option, pemilihan untuk memilih tipe data bahasanya. Kemudian bahasanya saya pilih customize, saya pilih Indonesia. Untuk lokasinya saya pilih Indonesia juga. Saya klik OK, kemudian saya klik next. Organisasinya saya pilih tester saja, organisasi tes out. Saya klik next, kemudian saya masukkan angka serial number. Ya, ini adalah serial number yang biasa saya gunakan ketika install XP profesional. Saya klik next, kemudian komputer name. Komputer di sini maksudnya adalah ketika komputer Anda terhubung dalam sebuah jaringan, nama yang Anda ketikkan di sini nanti adalah nama dari komputer Anda ketika terdeteksi dalam sebuah jaringan. Saya biarkan saja menjadi sesuai dengan username-nya tester. Untuk administrator passwordnya saya kosongkan saja. Saya klik next. Ya, untuk Indonesia ada di GMT plus 7. Ya, ini. Dan saya klik next. Prosesnya dilanjutkan lagi. Ini adalah karena barusan sudah bisa mendeteksi keberadaan line cardnya, jadi Windows langsung
memunculkan menu network setting, pengaturan jaringan. Ini kalau Anda sudah tahu pasti silakan Anda klik custom, tapi untuk simulasi ini saya pilih typical saja. Saya klik next. Kemudian workgroupnya itu adalah komputer ini tergabung menjadi grup apa dalam sebuah jaringan. Workgroupnya saya biarkan dalam kondisi default, tidak saya ubah. Saya klik next. Ya, masuk ke menu 10 menit terakhir. Ya, ketika angka sudah berada di bawah 10 menit, maka akan masuk ke menu finalizing installation. Ya, proses sudah berhasil dilalui, langsung restart dengan sendirinya. Sini muncul peringatan untuk menampilkan sesuai dengan kemampuan grafis perangkat kerasnya. Animasi membuka Microsoft Windows XP. Saya klik sebentar. Ya, saya klik next. Kemudian ini adalah help protect untuk mengaktifkan automatic update-nya. Jika automatic update-nya ini diaktifkan sementara Windows yang Anda install adalah Windows bajakan, maka nanti ketika proses terkoneksi ke jaringan internet, maka akan muncul peringatan di sebelah kanan atas jam, akan muncul peringatan this Windows is not genuine. Untuk itulah saya memilih not right now ini. Saya klik next. Ini adalah mencoba terhubung ke internet. Saya biarkan saja. Saya skip, lewati.
saya tidak siap untuk terkoneksi ke Microsoft karena nantinya Windows ini adalah Windows bajakan. Username-nya tester lagi. Saya klik next. Ternyata muncul peringatan bahwa tester ini sudah menjadi sebuah nama sekelas dengan administrator. Saya ganti saja menggunakan teknik. Saya klik next. Ya, berhasil. Terima kasih kembali. Saya klik finish. Ya, sudah muncul ke menu utama. Saya lanjutkan sebentar. Saya lanjutkan lagi. Saya matikan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah penginstalan DNS server. DNS server yang digunakan yaitu ClearOS. Saya buka menu Oracle utama. Ini adalah ClearOS yang sudah jadi. Untuk membuatnya seperti biasa, klik baru, kemudian klik next. Untuk namanya silakan isi sembarang. Kemudian sistem operasinya menggunakan Linux. ClearOS ini menggunakan Linux kernel versi 2.6 32 bit. Saya klik next, kemudian alokasi memori saya berikan 1 GB. Saya klik next, kemudian pembuatan partisi baru saya klik next. Seperti biasa terlalu besar, saya beri 5 GB. Saya klik next, finish. Ya, kemudian ClearOS ini saya klik kanan, masuk ke menu setting. Ya, ClearOS ini sesuai dengan skenario. Ya, ini ClearOS hanya membutuhkan sebuah LAN card tipe jaringan internal, IP-nya sekian. Untuk jaringannya saya kosongkan nomor 2 adaptor jaringan, nomor 234 saya nyalakan nomor 1. Saya pilih jaringan internal. Kemudian sistem saya booting pertama dari CD, memorinya 1 GB. Untuk storage-nya saya biarkan dalam kondisi defaultnya, hanya untuk CD-nya saya memilih image ISO yang sudah saya download OS. Ya, sudah muncul. Setelah itu saya klik OK. Proses penginstalan seperti biasa, klik 2 kali. Saya beralih ke tampilan full screen dengan menekan Ctrl F, Enter. Muncul pilihan untuk menginstal atau mengupgrade, pilih Enter. Untuk rescue mode atau repair itu silahkan ketik rescue. Enter. Karena saya membuat baru, saya klik Enter saja. Loading barusan tadi yang pertama setelah proses pengkopian file yang muncul warna putih dan hitam tadi adalah penginstalan untuk driver hard disk ya. Saya pilih English, saya tekan tab untuk berpindah dari menu ke menu, kemudian saya klik OK. Keyboard yang saya gunakan tipenya US, saya tap OK, kemudian
menggunakan media instalasi master dari ClearOS adalah lokal atau CD-ROM. Selain menggunakan CD-ROM, bisa juga menggunakan FTP server yang sudah menjadi satu jaringan dengan ClearOS ini. Saya tekan tab, kemudian saya klik enter. Pilihannya adalah install. Saya tekan tab lagi, enter. Ya, muncul menu untuk memastikan bahwa Anda benar-benar sadar dalam menginstal ClearOS ini. Silakan ketik ClearOS, kemudian saya tekan tab, kemudian saya tekan enter. Ada dua buah pilihan. Untuk gateway mode itu berarti dia nantinya akan bisa digunakan untuk routing juga, sedangkan untuk standalone ini berarti dia hanya bukan sebagai sebuah router yang fungsinya untuk routing, tapi hanya melayani sebuah service saja, contoh FTP server atau proxy server. Saya memilih gateway mode, saya tekan tab, ya enter. Kemudian adalah koneksi ke jaringannya, tipenya Ethernet itu adalah kabel LAN, kemudian kabel juga kabel standar. DSL ini berarti menggunakan dial up. Ini juga sama, hanya saja kalau PPOE itu menggunakan password. Saya pilih Ethernet, saya klik OK. Untuk penginstalan awal, jadinya saya memilih dynamic saja. Saya tap sampai di OK. Name server IP saya kosongkan, tap lagi ke OK. Kemudian passwordnya ini harus diisi, passwordnya terserah. Saya masukkan root lagi, OK. Ternyata membutuhkan karakter yang lebih, saya menggantinya dengan angka. Oke, ya berhasil. Kemudian di sini adalah pemilihan disk, yaitu seperti partisi manager. Saya biarkan dalam kondisi defaultnya saja. Saya tap OK. Ya, ini adalah paket-paket atau package yang ada di ClearOS. Tidak semuanya dibutuhkan, tapi untuk sekarang saya install semuanya saja. Untuk caranya bisa dinaik turunkan menggunakan keyboard arah atas atau bawah. Kemudian untuk menceknya, ketika sudah ada di sebuah paket, bisa menekan spasi. Saya tap OK. Web proxy, content filter digunakan untuk memfiltering web tertentu. File server, webmail, Windows, file server, print, database. Saya tap sampai akhirnya di done. Ini adalah pilihan apakah Anda yakin. Saya yakin, pilih done, enter. Ya, mulai pemasangan ClearOS ke sistem salah satu klien di VirtualBox. Ya, sama seperti Windows. Kalau di Windows muncul angka 39 menit dan juga keterangan-keterangan di samping sebelah kanannya. Di ClearOS juga muncul. Di sini adalah bagian name, itu adalah paket yang sedang dipasangkan. Kemudian size itu besarnya file.
Kemudian di bagian summary itu seperti keterangan, ada keterangannya. Kemudian di situ ada muncul persen yang atas dan juga bawah. Yang bawah itu adalah dari total keseluruhan proses yang berjalan, sedangkan di bagian atas adalah proses penginstalan tiap-tiap paket. Bisa dilihat di bagian menu yang kedua ada menu package, yaitu total yang akan diinstal 580 package, membutuhkan waktu sekitar 5 menit lagi. Untuk ClearOS sendiri ketika akan menginstalnya, minimal memori yang dibutuhkan adalah 512 MB dan harddisknya menggunakan sekelas harddisk 20 giganan sudah mencukupi, tergantung layanan apa saja yang akan diberikan oleh server ClearOS ini. Sebentar, saya mau minum dulu.
Ya, proses instalasi paket-paketnya sudah selesai dilakukan. Pemilihan menu reboot, saya tekan enter. Ya, itu langsung saya tekan F12. Untuk proses penginstalannya saya langsung tekan angka 1. Ini adalah keterangan untuk ClearOS sedang mengaktifkan servis-servis yang tadi sudah dijalankan. Sedang berusaha menghidupkan ETH0, yaitu Ethernet atau LAN cardnya. Di sini mengapa lama? Karena tadi ketika proses instalasi menggunakan mode DHCP client, sedangkan DHCP servernya sendiri tidak ada yang aktif dalam jaringan tersebut, sehingga untuk menghidupkan Ethernet 0-nya sendiri butuhkan proses yang lama, dan nanti hasilnya adalah fail atau gagal. Ya, untuk pernyataan gagal menghidupkan memberikan IP untuk Ethernet 0. Ya, ini adalah menu utama dari server ClearOS. Di sini ClearOS versi 5.2 ini sudah menggunakan versi GUI yang menurut saya cukup sangat mudah untuk digunakan. Username-nya adalah root, passwordnya tadi saya menggunakan root juga. Saya klik login. Login file itu ya tadi rootnya salah, tadinya saya menggunakan angka. Saya klik login lagi. Ya, ini adalah muncul konfigurasi pertama kali dari ClearOS. Untuk bahasa yang didukung, saya memilih English. Kenapa memilih English? Karena bahasa Indonesia tidak ada. Saya klik next. Ya, kemudian ini karena menunggu DHCP server dan tidak ditemukan, maka saya memilih menu edit. Kemudian tipenya saya menggunakan static. IP address-nya saya masukkan angka 200.200.200.2, netmask-nya 248 atau /29, gateway dari MikroTik ini .2. Kita pilih confirm. DNS server saya kosongkan karena nantinya DNS server yang di jaringan tersebut hanya ClearOS ini.
saya klik next. Kemudian time zone-nya menggunakan Indonesia ada di benua Asia, Indonesia ya, ada di Jakarta. Saya klik next. Ini adalah nama domainnya, saya biarkan kondisi default. Saya klik next. Ya, ini adalah keterangan-keterangan yang lebih detail tentang ClearOS yang sedang dipasang. Saya kosongkan semuanya saja kecuali untuk negaranya. Pilih Indonesia. Saya next. Ternyata parameter-parameter berikut ini harus diisi. Organisasi, saya masukkan IT support. Unitnya networking. Streetnya saya pilih Jakarta, city Jakarta, provinsi Jawa saja, kode pos 12345. Next. Ya, sudah berhasil. Kemudian muncul peringatan untuk merestart komputer tersebut. Dan kita bisa langsung masuk ke menu network atau juga ke menu firewall. Saya memilih masuk ke menu network. Saya klik. Ya, ini adalah menu utama hasil setelah tadi di setting. Untuk restartnya, masuk ke menu sistem, kemudian shutdown and restart. Nah, shutdown dulu, continue. Di Windows Server 2003. Windows Server 2003. Saya klik baru lagi, kemudian saya klik next. Win Server 2003 cadangan. Kemudian sistem operasinya Microsoft Windows. Kemudian versinya di sini tidak dijelaskan apakah menggunakan Windows Server 2003, tetapi tanpa ada kata server. Di sini langsung memilih Windows 2003. Mengapa? Karena Windows ketika menyebutkan angka 2003 itu pasti sistem operasinya adalah Windows Server 2003. Alokasi memorinya saya menggunakan 1 giga. Saya klik next. Kemudian memori yang tadi bisa Anda sesuaikan dengan perangkat keras yang Anda gunakan ketika melakukan simulasi jaringan ini. Di sini langsung muncul rekomen saran dari VirtualBox-nya untuk membuat harddisknya sebesar 20 GB. Tidak masalah, bisa diganti. Next lagi. 20 GB terlalu besar, saya kecilkan menjadi 10 GB. Saya next. Finish, sudah berhasil. Kemudian saya konfigurasi lebih lanjut. Sama seperti yang lain, server 2003 hanya akan menggunakan satu buah LAN card dengan tipe jaringan internal dengan sistemnya booting pertama dari CD.
Kemudian displaynya saya besarkan 32 MB, storage, emulatornya saya memilih Windows Server 2003 data center open, sudah berhasil di mount. Saya klik OK dan saya hidupkan Windows Servernya. Saya tekan Ctrl F untuk full screen, saya enter. Windows Server 2003 ini mempunyai banyak sekali versi. Tidak hanya data center edition, tapi ada juga standar edition, kemudian web edisi, kemudian Soho itu small office, home office, ya ternyata sudah muncul. Sama seperti Windows, pilihan pertama adalah untuk repair, untuk membatalkan instalasi atau untuk melanjutkan. Saya klik enter, saya tekan enter. Persetujuan penggunaan, saya klik F8, I agree. Langsung menggunakan alokasi 10 GB yang sudah saya tentukan. Tadi saya tekan enter nih untuk langsung menginstal. Kemudian C ini untuk membuat partisi, F3 untuk quit. Saya langsung tekan enter saja. File system untuk pemformatan hard disk saya menggunakan NTFS. Pengkopian file-file kernel dari server 2003. Ya, sudah selesai. Saya tekan enter. Langsung saya tekan F12 agar tidak mengemon. Mengemon itu berarti meload file instalasi yang tadi pertama ada di CD-ROM. Saya tekan angka 1 untuk mengambil dari hard disk. Sama seperti ketika menginstal Windows, yang muncul juga penginstalan dengan lama waktu sekitar 39 menit. Tapi kalau Windows, jendela utamanya berwarna biru, sedangkan untuk server 2003-nya menggunakan warna abu-abu. Muncul jendela regional and language, dan saya pilih customize.
di Indonesia. Tap 2 kali, saya klik Indonesia, pilih Indonesia lagi, tap sekali, saya enter, kemudian saya next. Organisasinya sini menggunakan server ketika saya klik next, kemudian ini adalah muncul lisensi apa setiap yang akan terkoneksi ke server ini harus mempunyai lisensi sebagai klien. Saya memilih per device atau per user, saya klik next. Komputer name ketika terkoneksi ke sebuah jaringan akan terdeteksi sebagai server 2003. Next, yes. Indonesia ada di GMT+7. Klik next. Akan menjadi 1024/768. Yes, ya. Ini adalah jendela utama dari server 2003. Saya matikan dulu. Langsung menggunakan DNS server yang sudah jadi, ada di sini. Saya klik 2 kali. Enter. Saya minimize juga. Besarkan saja. Sembari menunggu pengaktifan DNS server ClearOS nya, karena agak makan waktu cukup lama, saya akan menghidupkan terlebih dahulu Windows Server 2003 nya. Kemudian ini adalah tampilan langsung pindah ke menu full screen. Saya batal saja, muncul error, tidak masalah, Anda klik 2 kali lagi, kemudian muncul jendela utama. Saya tekan Ctrl C agar bisa di resize.
resize juga. Ya, sepertinya sudah hampir muncul. Saya pindah ke menu full screen. Username-nya adalah root, passwordnya juga root. Saya login. Ya, ini adalah IP yang sudah saya set. Untuk melihatnya, ini adalah dari LAN menggunakan IP address-nya dengan angka 200.200.200 untuk menggantinya sesuai dengan jaringannya. Klik network, kemudian klik IP setting. Ya, ini adalah IP-nya. Kita bisa klik edit untuk mengubahnya. Ini menggunakan tipenya apakah untuk LAN, eksternal, DMZ atau hotline. Kemudian tipenya menggunakan static, DHCP server atau untuk DSL untuk kabel telepon ya. Dan cancel saja. Dan untuk konfigurasi DNS-nya ada di bagian menu network, kemudian lokal DNS server. Ya, ini sudah saya isi dengan server-server, yaitu pertama MikroTik, kemudian ini adalah web servernya sendiri, yaitu Komputer Indo, menggunakan hostname-nya tester.local. Nantinya kegunaannya dari DNS server adalah mentranslasikan baik dari IP address ke hostname maupun dari hostname ke IP address. Untuk menambahkannya tinggal memasukkan di bagian menu IP address ini IP yang akan ditranslasikan. Coba menggunakan 190 1.100 ke yahoo.com dan tinggal tombol add saja. Ya, kemudian kotak yang ketiga muncul ini adalah kotak untuk komentar. Tidak perlu diisi juga tidak masalah, klik back saja. Ya, ini sudah ditambahkan 191.100 untuk yahoo.com. Pengetesan DNS server langsung ke komputer klien. Dan masuk menu full screen. Ya, DNS servernya sudah saya buat menjadi tester.local. Ya, hasilnya adalah sama. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan ping. Ya, sudah mendapatkan reply, itu artinya berarti DNS servernya sudah bekerja. Atau untuk menggunakan menu lain juga bisa menggunakan nslookup tester.local. Yang muncul pertama di sini server itu adalah DNS servernya sendiri, yaitu DNS servernya dengan nama clearOS.local dengan addressnya adalah 200.200.200.2, sedangkan nama yang dicari yaitu tester.local, namanya tester.local, IP addressnya 192.168.10.1. DNS server sudah berhasil dijalankan. Bisa juga diakses lewat sini, web
ClearOS nya dengan mengetikkan https //200/200/200.2 menggunakan port 8, enter. Muncul security alert bawah ini menggunakan HTTP yang secure. Udah klik OK saja, kemudian yes. Ya, muncul menu yang sama, root. Sepertinya root juga login. Dan yes. Sama persis tampilannya. Dan klik menu network pakai server. Sini sudah ada untuk FTP servernya, sudah ada tester FTP dan lokal. Saya lihat dulu apakah FTP servernya sudah berjalan. Sudah bisa dimulai. Ctrl+Alt+Del dan saya klik OK. Ini adalah settingan dari IP dari DN, dari FTP servernya. Saya lakukan prepare terlebih dahulu. Ya. Oke. Ya, close. Kemudian untuk menambahkan sebuah FTP server, klik menu start, kemudian ke menu administratif tool, kemudian ke menu bagian IIS, Internet Information Service. Di sini akan muncul sebuah domainnya yang sudah di set. Kemudian FTP setnya di sini. Di sini muncul yang sudah saya konfigurasi, yaitu tester dengan portnya. Untuk kontrolnya menggunakan port 21, statusnya adalah running. Di sini saya juga membuat sebuah cadangannya, sama menggunakan port 21 juga. Setelah itu dites menggunakan komputer yang ini juga tetap bisa digunakan. Tagnya FTP T2 menggunakan 200.3. Ya, administrator. Sini adalah file-file yang sudah saya upload terlebih dahulu. Dan untuk pengecekan melalui komputer klien, saya pindah ke XP, full screen, tekan di sini tp/t2 terus 200.200.3. Ya, sebelumnya saya sudah membuat sebuah user, yaitu tamu, dengan passwordnya adalah kombinasi antara huruf, lambang, dan juga angka. Ya, seperti inilah FTP server dari Windows Server 2003. Untuk mengupload atau mendownload bisa dilakukan dengan menu drag and drop. Contohnya ini, saya tinggal geser saja, kemudian saya lepaskan, ya, sudah berpindah. Dan kalau ingin melakukan download, tinggal digeser juga. Selain menggunakan remote ini, Windows Server juga bisa di remote, yaitu dengan menggunakan remote assistant. Jadi di start all program, kemudian akses, kemudian di communication, remote stop connection,
saya coba menggunakan nama domain local tester tp.local. Ya, sudah ditemukan, yaitu alamatnya 200.200.3. Di remote menggunakan nama IP atau menggunakan nama domain itu sama saja. Tester ftp.local. Saya klik enter. Ya, username-nya adalah administrator. Ya, sini adalah saya sudah melakukan remote untuk komputer server dari komputer lokal ini. Klik menu start. Hasilnya adalah sama persis. Sampai di sini proses dari simulasi jaringan sudah berhasil, sehingga tutorial pembuatan simulasi jaringan menggunakan virtual machine sudah berhasil dilakukan dan sudah sesuai dengan skenario awalnya.